Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran yang ketiga, masih tentang growth mindset, the new psychology of success ya. Jadi di dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana kiat untuk menumbuhkan growth mindset. Ya, ada 4 kiat, ya bisa Anda lihat di slide di depan Anda ini ya, di halaman slide 28. Jadi ada 4 kiat yang nanti kita akan pelajari untuk menumbuhkan growth mindset Anda. Ada 4. Ya. 4 kiat ini sangat sederhana teman-teman ya, sangat praktikal, dan nanti saya akan ngasih PR juga kepada Anda supaya Anda melakukannya ya, jadi praktek. Jangan hanya mendengarkan, jangan hanya menyimak, tapi saya minta Anda juga praktek. Nah, untuk membantu Anda melakukan praktek, saya sudah menyiapkan contoh-contoh action plan-nya. Ya. Nah, mari kita bahas ya satu persatu ya, 4 kiat untuk menumbuhkan growth mindset itu ya. Bisa Anda lihat di slide berikutnya ya. Yang kiat pertama, rayakan kemenangan-kemenangan kecil atau small wins. Ya, jadi ini kiat pertama ini sangat penting ini teman-teman ya. Kenapa penting? Karena tadi saya sudah cerita di video sebelumnya ya, bahwa ketika Anda mengalami kemenangan kecil yang pertama, itu Anda akan tumbuh rasa percaya diri Anda. Dan kemudian Anda lebih bersemangat, dan itu pelan-pelan akan menumbuhkan growth mindset Anda. Jadi betapapun kecilnya kemenangan Anda, betapapun kecilnya pencapaian Anda, meskipun achievement Anda kecil, Anda tetap harus layak syukuri. Anda rayakan. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukurinya. Ya, merenungkan dan mensyukurinya. Atau merayakannya kecil ya, misalnya dengan minum kopi ya. Misalnya dulu ketika saya nulis buku itu, ketika saya berhasil, dalam 1 minggu misalnya saya menulis sampai 5.000 kata, itu saya kemudian di hari Sabtunya beli kopi ya, dari Starbucks gitu ya. Itu personal reward. Saya beli kue cinnamon ya, almond ya, almond croissant sama cappuccino double shot. Mahal teman-teman ya. 1 cangkir cappuccino di Starbucks itu harganya 50.000. Almond croissantnya harganya 25.000. Ya, jadi sekali beli belanja sarapan pagi habisnya 75.000. Belum pajaknya ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu kan personal reward teman-teman. Saya sesekali, sebulan sekali merayakannya. Tidak tiap hari, kalau tiap hari bangkrut lah teman-teman ya. Saya paling ke Starbucks, pesen di GoFood melalui GoFood ya. Saya itu sering pesen melalui GoFood. Apalagi saat pandemi gitu ya. Saya pesan di Starbucks, ya 2 minggu sekali, atau bahkan kadang-kadang sebulan sekali. Untuk personal reward. Saya bilang ini di halaman berikutnya ya, di halaman 30, di slide 30, Anda bisa baca di layar Anda ya. Pengalaman keberhasilan, betapapun kecilnya atau small wins, memiliki dampak penting bagi pertumbuhan rasa percaya diri kita. Pencapaian positif yang kecil ini sebaiknya lebih sering disyukuri dan diapresiasi. Kita mesti perlu melakukan ritual untuk mensyukuri setiap pencapaian positif, betapapun kecilnya dalam keseharian yang kita lalui. Ya itu mas ya, jadi mbak-mbak ya, teman-teman ya. Pencapaian-pencapaian kecil Anda harus Anda syukuri ya. Saya nanti ngasih contoh ya, saya ngasih contoh pencapaian-pencapaian kecilnya seperti apa ya. Tapi poinnya adalah bahwa Anda jangan segan-segan untuk mensyukurinya ya. Sekali lagi, ketika misalnya nih sekarang nih ya, saya sudah bikin video sekarang seperti yang Anda nikmati gitu ya. Saya bikin dalam 1 hari, saya biasanya rata-rata bikin 4 video ya. 1 video sekitar 20 menit sampai 20 sampai 30 menit. Jadi selama 1 hari saya bikin 4 video sekitar 2 jam. Ya, sampai siang hari. Saya mulai shooting ini biasanya jam 8 pagi ya, sampai jam 12 siang. Setelah makan siang saya break, kemudian ya saya mengerjakan hal yang lain. Nah, selama 4 jam saya bikin video ini, kalau sudah berhasil ya saya syukuri. Saya apresiasi ya. Saya kemudian nanti malam mensyukuri apa yang saya lakukan di hari ini. Itu menumbuhkan rasa syukur ya. Syukur alhamdulillah gitu ya. Jadi merayakan kemenangan kecil itu sesimpel Anda bilang pada diri sendiri atau pada Tuhan Yang Maha Kuasa, syukur alhamdulillah ya Allah, saya hari ini sudah bisa bikin 4 video. Itu selalu saya ucapkan itu mas, tiap malam habis sholat isya. Saya punya ritual bersyukur tiap sholat isya selesai. Nah,
di halaman 31 saya bilang ini ya, di halaman slide 31 ya, rutin mensyukuri keberhasilan kecil ini akan berdampak positif bagi rasa percaya diri kita. Dan pelan-pelan hal ini juga akan makin mengembangkan potensi growth mindset dalam diri kita. Ya, jadi kalau Anda juga dalam seharian kerja di kantor, mungkin Anda sudah WFO, atau kalau Anda masih WFH, ya, atau kerja di kantor dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore, ada pasti saya yakin banyak pencapaian kecil yang Anda lakukan di sepanjang hari itu. Ya, nah Anda syukuri itu. Kalaupun tidak tiap hari, ya tiap Jumat sore, seminggu sekali Anda melakukan ritual bersyukur. Apa yang sudah Anda lakukan dari Senin sampai Jumat di kantor Anda, yang sudah Anda rayakan, yang perlu Anda rayakan, perlu Anda syukuri. Itu langkah kecil seperti itu pelan-pelan menumbuhkan growth mindset dalam diri Anda. Jadi Anda makin optimis, makin bersyukur dengan hidup ini. Nah caranya bagaimana? Ini makanya di halaman 32 saya bilang nih, di halaman 32, di slide 32, maka rumuskan small action yang ingin Anda jalani. Small action maksudnya tindakan, pekerjaan, atau aktivitas yang simpel dan mudah dilakukan. Lalu begitu Anda berhasil melakukan small action itu, syukuri dan rayakan keberhasilannya. Ritual simple seperti ini ternyata terbukti bisa menumbuhkan growth mindset dalam diri kita. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Anda rumuskan action plan yang kecil. Anda bisa lihat video saya yang lainnya ya, misalnya yang judulnya Goal Achievement Strategy, itu mirip juga. Saya ngasih contoh action plan-nya seperti apa. Action plan-nya ya sesederhana Anda mau menulis artikel untuk blog Anda misalnya, atau Anda mau menulis laporan bisnis Anda, atau Anda mau menulis laporan kerja Anda, atau kalau Anda mau buka usaha sampingan, Anda mengerjakan belajar mengenai email marketing misalnya. Atau kalau saya ini sekarang ya, saya karena salah seorang pelaku bisnis online, saya jualan kursus online, ya action saya ya bikin video seperti sekarang ini. Bikin materinya, kemudian kalau sudah selesai saya syukuri. Gitu teman-teman ya. Nah makanya di slide 33 nih saya bilang, di slide 33, ini action plan pertama ya Mas ya. Assignment pertama, PR pertama, tugas praktek pertama. Tolong nanti setelah video ini Anda selesai simak, Anda luangkan waktu, Anda tuliskan dan renungkan small wins Anda di minggu ini, atau di bulan ini, atau di hari ini. Lalu syukuri keberhasilan kecil ini. Ya, Anda syukuri itu. Ya, contohnya tadi saya bilang kalau saya misalnya ya saya mensyukuri mungkin dalam seminggu ini saya sudah bisa bikin 5 kali 4 video, 20 video ya. Jadi dalam waktu 1 minggu saya bisa shooting rekaman 20 video. Ya, 1 hari 4 kali 5 hari. Jadi 20 video. Itu saya syukuri pasti nanti. Ini kebetulan ini hari Jumat sekarang. Besok saya mungkin akan pesan kopi gitu ya, dari Starbucks ya, untuk mensyukuri saya berhasil dari Senin kemarin sampai Jumat ini bikin sampai 20 video, rekaman video. Itu menurut saya achievement yang meaningful ya, yang bermakna. Saya akan syukuri nanti malam ketika saya habis sholat isya. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala saya sudah bikin 20 video. Dan besok untuk celebrate saya akan beli kopi di Starbucks sama almond croissant. Nah, itu pelan-pelan menumbuhkan growth mindset kita, teman-teman, ya. Contohnya ini, makanya di halaman 34 nih misalnya. Contoh action plan 1 ini. Saya sudah sukses Pak Yudhya membaca buku 3 halaman selama 3 malam berturut-turut. Itu small thing kan ya. Saya selalu minta kepada teman-teman itu kalau mau menumbuhkan habit baru itu, yang bagus itu habit membaca buku. Habit membaca buku itu sangat bagus. Sangat penting juga bagi pengembangan diri Anda. Nah, saya selalu bilang, kalau Anda mau memulai membaca buku, jangan langsung baca 1 bab. 1 malam cukup baca 1 halaman. Nah, ini orangnya mengatakan, saya berhasil Pak Yudhya. Tiap malam saya baca 1 halaman, sehingga selama 3 malam saya bisa membaca 3 halaman buku. Itu suatu pencapaian yang sangat kecil. Tapi tidak masalah, Anda rayakan. Apalagi nanti kalau Anda berhasil selama 5 hari berturut-turut baca 5 halaman buku, that's very good. Anda rayakan itu akan menumbuhkan growth mindset Anda. Atau di halaman 35 nih contoh berikutnya nih ya. Saya sudah sukses menulis laporan penyelesaian tugas Pak Yudhya sebanyak 2 halaman hari ini. Jadi misalnya ini orangnya kerja di kantor, hari ini berhasil menyelesaikan penulisan laporan tugas
2 halaman, atau bikin materi presentasi 2 slide, atau bikin laporan 2 halaman, dan dia syukuri. Nah ini kan contoh-contoh seperti ini banyak teman-teman. Anda mungkin mengalaminya sendiri ya. Nah Anda tuliskan itu. Ya Anda tuliskan 1 atau lebih banyak lebih baik ya. Mungkin 3. Kalau seminggu Anda mungkin punya 3 pencapaian kecil yang meaningful. Anda tuliskan itu. Ya di notebook Anda, atau di laptop Anda, atau di HP Anda. Anda syukuri nanti malam sehabis sholat isya, Anda syukuri. Dan kemudian Anda rayakan. Ya, 3 hal kecil yang Anda syukuri dari hari ini atau dari minggu ini. Oke? Ya, jadi celebrate your small achievement. Itu kiat pertama untuk menumbuhkan growth mindset. Nah, di halaman berikutnya saya bilang kiat kedua adalah melakukan positive mental exercise. Ya, ini positive mental exercise itu seperti apa? Itu saya jelaskan ini di dalam halaman berikutnya ini. Tolong Anda lihat, Anda baca di layar Anda, halaman 37. Ya. Positive mental exercise artinya membayangkan di benak Anda beragam problem pekerjaan atau problem hidup yang Anda alami. Lalu bayangkan pula kendala dan hambatannya atau problemnya. Ya. Lalu setelah itu bayangkan action apa yang akan Anda lakukan sebagai jalan keluarnya, sebagai way out-nya, sebagai solusinya. Bayangkan Anda bisa melakukan action dan solusi itu secara efektif dan optimal. Ini Mas. Jadi Anda baca ya, langkah pertama positive mental exercise itu seperti yang sudah Anda baca ini. Jadi Anda bayangkan problem apa yang Anda hadapi, kendala apa yang Anda hadapi dalam dunia kerja, dunia karir, dunia bisnis. Kemudian Anda juga bayangkan solusinya, kira-kira apa solusinya ya. Solusinya apa? Saya misalnya ini salah satu problem berat saya saat ini misalnya jumlah pelanggan email saya stuck gitu. Padahal menurut studi analisis yang sudah saya lakukan, penjualan online saya itu sangat ditentukan oleh jumlah pelanggan email, teman-teman. Kalau pelanggan email saya itu nambahnya bagus tiap bulannya, itu penjualan saya pasti akan naik. Selalu itu ada korelasinya. Jadi saya berjibaku mati-matian supaya menumbuhkan jumlah pelanggan email. Nah, sudah berbulan-bulan jumlah pelanggan email saya itu tiap bulan hanya nambah 500 gitu ya. Kadang-kadang 600. Menurut saya itu problem, karena saya targetnya 1000. Ya. Nah, saya bayangkan itu apa ini problem, ini rumit ini ya, saya harus menambah jumlah pelanggan sampai 1000. Itu kira-kira apa solusinya ya, supaya jumlah pelanggan saya tidak stuck, pelanggan email saya. Nah, saya bayangin itu solusinya, mungkin saya harus lebih banyak nulis artikel di blog saya, atau saya harus lebih banyak melakukan SEO, ya, Search Engine Optimization, supaya blog saya bagus di mata Google. Saya harus banyak melakukan backlink dengan blog-blog lain. Itu sudah saya pikirkan itu. Ya, dan itu yang kemudian coba nanti akan saya eksekusi. Jadi saya langsung keluar dengan solusinya, Mas. Jangan cuma bingung kemudian stuck. Ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting, kita harus juga bukan hanya membayangkan solusinya, tapi kita juga harus membayangkan seolah-olah kita bisa melakukan solusi itu dengan efektif. Jadi tadi saya bilang bahwa solusi yang akan saya lakukan, misalnya saya akan lebih banyak nulis artikel di blog saya. Saya langsung membayangkan tulisannya seperti apa, dan saya akan bisa melakukan penulisan artikel itu dengan sangat bagus. Atau saya tadi mengatakan saya akan menjalani proses SEO, Search Engine Optimization. Ya, saya langsung membayangkan apa langkah-langkah yang harus saya lakukan, dan saya membayangkan saya bisa melakukan itu dengan efektif. Ya, jadi tidak hanya membayangkan aktivitasnya, tapi kita juga membayangkan seolah-olah kita bisa mengerjakan aktivitas solusi itu dengan efektif. Oke? Jadi ini di halaman berikutnya ya, saya bilang ya, di halaman 38 ya. Jadi positive mental exercise mengajak kita untuk tidak hanya mikir aneka kesulitan dan problem yang bikin stres, ya mikirnya hanya kesulitan. Namun yang lebih utama adalah mengajak kita untuk selalu memikirkan potensi solusi yang bisa kita lakukan. Selain itu, kita juga diajak untuk membayangkan seolah-olah kita benar-benar bisa melakukan beragam action solusi itu dengan sukses dan efektif. Nah, ini penting ya teman-teman. Ya.
Jadi alih-alih Anda saya yakin mungkin di dalam dunia kerja Anda punya problem, di dunia karir punya problem, dunia bisnis punya problem, tapi jangan stuck. Ya. Misalnya Anda merasa gaji Anda kurang, atau Anda merasa karir Anda stuck, atau Anda merasa jualan Anda tidak laku. Jangan cuma bingung dan kemudian stuck gitu ya, mikir ini sulit banget nih problemnya Pak Yudha, ini nggak bisa saya atasi, saya bingung. Alih-alih seperti itu, Anda coba rumuskan solusinya ya. Anda brainstorming di kepala Anda sendiri ya. Anda bermain-main dengan imajinasi Anda. Kalau perlu dituliskan. Dan kemudian Anda juga bayangkan seolah-olah Anda sudah bisa mengeksekusi solusi itu dengan baik. Kalau tadi sekali lagi solusi saya menulis artikel supaya blog saya makin ramai kontennya. Saya membayangkan saya akan bisa menulis artikelnya dengan bagus. Saya sudah langsung membayangkan. Meskipun belum saya lakukan proses penulisan artikelnya, tapi saya sudah melakukan ekspektasi positif, saya sudah melakukan prasangka positif bahwa saya akan bisa menulis artikel dengan baik. Itu betul-betul membuat otak kita ini, Mas. Studi menunjukkan membuat otak kita terdorong untuk melakukan action itu dengan efektif beneran. Jadi ketika kita melakukan mental exercise, yang positif mental exercise itu kan melakukan latihan otak, istilahnya mental itu kan bahasa Indonesianya pikiran. Jadi sel-sel otak di dalam pikiran kita dilatih untuk melakukan action dengan efektif, dan ternyata itu betul-betul membuat kita efektif beneran, karena seolah-olah kita sudah menyiapkan otak kita untuk bergerak maju. Sel-sel neuron dalam benak kita, dalam otak saya ini sudah saya latih, meskipun dalam proses pikiran ya. Nanti ketika saya action nyata itu betul-betul membantu. Ya. Jadi di slide berikutnya ini agak kecil tulisannya ya. Jadi langkah melakukan positive mental exercise secara efektif adalah pikirkan problem yang Anda hadapi, langkah pertama. Kemudian yang kedua, pikirkan dan bayangkan action apa yang akan Anda lakukan sebagai jalan keluar. Ya. Kemudian bayangkan dengan detail langkah demi langkah action itu. Bagaimana Anda akan melakukannya, kapan akan dilakukan, dan hasil apa yang diharapkan. Bayangkan Anda berhasil melakukan segenap langkah action itu dengan efektif. Ya, itu Mas ya, Anda bisa baca di layar Anda. Anda renungkan, Anda lakukan itu. Jadi tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya membayangkan solusinya, aktivitas solusi action apa sebagai solusi, tapi Anda juga membayangkan seolah-olah Anda sudah melakukan solusi itu dengan efektif. Ya. Di halaman 40 ini saya bilang ya, di slide 40, studi ilmiah menunjukkan positive mental exercise terbukti mampu membuat kita lebih sukses dalam menaklukkan tantangan hidup, dan dengan itu juga pelan-pelan bisa menumbuhkan growth mindset dalam sekujur batin kita. Ya. Nah, di halaman berikutnya, di halaman 41, Anda bisa langsung lihat di layar Anda. Studi juga membuktikan latihan otak dan membayangkan seolah Anda berhasil menjalankan solusi dengan efektif, memang benar-benar bisa membuat Anda efektif menjalannya secara nyata. Latihan dalam otak ternyata dapat menajamkan efektivitas tindakan nyata kita. Ini very crucial ini. Jadi ini studinya melihat para atlet olimpiade, Mas. Jadi dalam eksperimennya para atlet olimpiade renang misalnya. Para atlet olimpiade yang menang medali emas renang itu diminta untuk membayangkan latihan renangnya. Jadi selain latihan fisik beneran di kolam renang nyata, dia latihan renang nyata. Tiap malam sebelum tidur, para perenang ini diminta untuk melakukan imajinasi dalam otaknya, melakukan mental exercise dalam otaknya, seolah-olah besok ketika Anda latihannya sangat efektif. Bayangkan kayuhan tangan Anda, bayangkan gerakan kaki Anda. Bayangkan Anda bisa mengayuh tangan Anda dengan sangat kuat. Bayangkan Anda bisa melampaui air itu dengan sangat cepat. Ya. Bayangkan setiap detail gerakan tangan Anda, gerakan kaki Anda, gerakan kepala Anda. Itu disuruh bayangin itu, tiap malam sebelum tidur. Itu namanya positive mental exercise. Selama 3 bulan berturut-turut. Tiap malam selalu suruh melakukan mental exercise. Dan hasilnya mengejutkan itu. Perenang yang melakukan mental exercise itu kinerjanya lebih meningkat pesat dibanding para perenang yang hanya latihan fisik. Jadi mereka bikin 2 grup. Yang satu perenang suruh latihan fisik dan
melakukan positive mental exercise, yang perenang satu grup satu lagi hanya suruh latihan fisik. Nah, perenang yang melakukan latihan fisik dan latihan mental exercise ini kinerjanya lebih meningkat pesat. Ya. Di eksperimen berikutnya latihan golf sama, atlet-atlet profesional golf itu diminta melakukan positive mental exercise, disuruh membayangkan pukulannya, disuruh membayangkan ayunan tangannya, disuruh membayangkan posisi tubuhnya dengan sangat detail, bagaimana ketika mulai dia mengayun sampai memukul bola. Nah, para pegolf yang diminta melakukan positive mental exercise itu kinerja aslinya meningkat pesat, Mas. Jadi para peneliti mengatakan ternyata latihan dalam mental itu, latihan mental exercise itu ternyata juga mendorong sel-sel otak kita untuk melatih tubuh kita, sehingga ketika kita nanti melakukan action itu dengan nyata, kita betul-betul bisa makin efektif. Ya. Nah, kalau dalam konteks dunia kerja mungkin gini contohnya, misalnya Anda disuruh presentasi nanti ya, sambil Anda disuruh presentasi di depan manajemen atau di depan teman-teman Anda bayangkan itu, sebelum presentasi beneran, Anda malamnya atau 2 malam sebelumnya, Anda bayangkan bahwa Anda bisa menampilkan presentasi Anda dengan baik. Anda bisa mengartikulasikan kata-kata Anda dengan sangat bagus. Anda bisa melatih tatapan mata Anda dengan proporsional. Anda bisa menyampaikan materi Anda dengan sistematis, dengan penuh rasa percaya diri. Oke? Nah, latihan mental seperti itu, teman-teman, ternyata betul-betul bisa membuat Anda efektif beneran ketika nanti presentasi di dunia nyata. Ya, jadi alam pikiran kita itu punya peran besar untuk melatih otak kita supaya kita makin efektif. Itu powerful itu. Jadi Anda bisa melakukan itu ya, latihan dalam pikiran untuk berbagai action yang Anda akan lakukan. Nah, di halaman 42 ini saya ngasih action plan yang kedua, ngasih assignment yang kedua. Ya, jadi bayangkan kendala dan tantangan yang Anda hadapi, lalu bayangkan pula solusi efektif untuk mengatasinya. Jadi di action plan kedua ini saya minta setelah video ini Anda duduk merenung, nulis di laptop Anda atau di HP Anda, apa tantangan atau problem yang Anda hadapi dalam dunia kerja atau dunia keuangan atau dunia karir. Dan kemudian Anda coba rumuskan solusinya. Dan kemudian Anda bayangkan, Anda rumuskan seolah-olah Anda sudah bisa melakukan action itu dengan efektif. Ya. Misalnya Anda menuliskan, saya akan bisa melakukan presentasi dengan efektif. Saya bisa menyampaikan materi presentasi saya dengan sistematis, dengan suara yang lantang, dengan rasa percaya diri. Ya, dan saya bisa memberikan contoh-contoh yang bagus untuk mendukung data presentasi saya. Saya bisa menggunakan mata saya dengan proporsional, saya bisa menggunakan gerak tubuh saya untuk menunjukkan saya presenter yang baik. Itu Anda tuliskan, Anda bayangkan. Anda bisa melakukan itu semua dengan efektif. Nanti dijamin dalam kehidupan nyatanya ketika Anda presentasi beneran, Anda akan betul-betul efektif. Ya, jadi itu ada 2 action plan ya. Tadi yang pertama sudah di dalam video sebelumnya, ini adalah action plan yang berikutnya. Oke, mari nanti kita sambung lagi ya dalam video yang berikutnya untuk kiat yang ketiga dan keempat. Salam sukses, penuh kemuliaan.